Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Makanya tidak heran kalau bikin istighasah, bikin zikir, bikin doa, salat subuh. Karena beliau juga santri. Saya harap ke depan banyak juga jenderal-jenderal santri di Republik ini. Kenapa? Karena memang santri itu punya komitmen keagamaan dan punya komitmen kebangsaan. Sejak awal santri dari dulu itu berjuang untuk membela negara. Santri pertama dulu di akhir abad ke-19 melakukan perlawanan ketika belum ada perlawanan di Banten yang oleh Profesor Sartono Kartodirjo disebut sebagai religious revival, kebangkitan agama di Geger Cilegon. Saya nyebutnya itu bukan kebangkitan agama, tapi Islamic revival, itu kebangkitan Islam. Tapi lebih tepat lagi itu adalah kebangkitan santri-santri dalam rangka membela negara untuk menuju kemerdekaan. Saya menyambut baik acara ini, apalagi dinamakan Istighatsah Kubra. Istighatsah itu apa? Istighatsah itu artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering dibaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang hidup, yang jumenang, dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan kepada Allah. Kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah? Dan ini makna dari ucapan kita la haula wa la quwata illa billah hil aliyil azim. Tidak ada kekuatan buat kita, semuanya ada pada Allah semua. Allah la dzu quwwatin. Allah lah yang al-qawi, yang kuat itu. Karena itu kita mohon istighatsah, mohon inayah rabbaniyah, pertolongan Allah. Kenapa? Masya Allahu kana wa man lam yasha wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Allah yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Semuanya itu berjalan, apa yang ada di dunia ini bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Kita maunya ke kanan, tapi Allah menghendaki ke kiri, maka Allah kasih terjadi. Karena itu kita mohon kepada Allah, mohon istighatsah atau mohon inayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dalam segala apa? Fi umurid dunya waddin, perkara-perkara agama, perkara dunia, semuanya kita minta inayah rabbaniyah. Makanya jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita bisa, jangan merasa kita mampu. Karena kita ini
Sebenarnya khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu dijadikan makhluk yang lemah kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kita tawakal kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, cuman tidak berarti kalau kita tawakal itu pasif. Kalau kita tawakal itu diem. Bukan. Ya, tawakal itu tidak berarti diem. Allah menyuruh kita melakukan sebab, melakukan langkah-langkah, melakukan berbagai usaha. Apa tidak bertentangan dengan tawakal? Sebab dan tawakal. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, kata beliau, at-tawakkul was sabab la munafata bainahuma. Antara tawakal dan sebab tidak saling menafikan. Tidak berarti kalau tawakal tidak ada sebab, kalau ada sebab melakukan sebab dianggap tidak tawakal. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Li'anna mahallat tawakkuli al-qalbu. Tempat tawakal itu di hati. Hatinya ini pasrah pada Allah. Wa mahallu sabab al-jawarih. Sedangkan tempat sebab itu adalah anggota badan kita. Bergerak, bertindak, melakukan sesuatu. Itu asbab namanya. Itu tidak berarti kita tidak tawakal. La munafata bainahuma, tidak saling menegasikan, tidak saling menafikan. Kita tawakal tapi kita melakukan sebab. Syekh Nawawi menyontohkan misalnya ketika Nabi datang ke Syam, ketika Sayyidina Umar mau masuk ke Syam, di situ ada ta'un, ada wabah. Akhirnya berundinglah Sayyidina Umar. Masuk apa tidak? Masuk apa tidak? Nah, sahabat memberitahu, ada hadis Nabi, kalau di satu tempat ada wabah, jangan masuk. Dan orang yang di dalam tempat itu wabah, jangan keluar. Oleh karena itu Sayyidina Umar memutuskan tidak jadi masuk. Nah, ini sebab namanya ini, menghindari tidak masuk ke Syam, karena di situ sedang terjadi wabah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bertanya pada Sayyidina Umar, afa nafir minal qadar? Apa kita lari dari qadar? Ini kan qadar Allah, masuk saja. Kata Sayyidina Umar, nafirru minal qadar min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Ini qadar juga, dari qadar ke qadar. Menghindari sesuatu musibah itu juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab. Makanya orang bertawakal dengan bersabab itu tidak saling bertentangan. Saya kira itu makna daripada ajaran Islam itu. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan ketika menafsiri khudhu khidrakum, melakukan hendaknya persiapan menghadapi musuh, ayat diturunkan kita untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam menghadapi musuh. Sebelum musuh menyerang kita harus prepare, harus melakukan persiapan berbagai untuk melakukan penangkalan musuh. Ayat ini, ayat perang sebenarnya itu. Tapi Syekh Nawawi mengatakan wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri min jami'il madar al-madnunah. Ayat ini juga memberikan petunjuk wajibnya kita menjaga diri dari semua bahaya al-madnunah yang diduga akan datang. Kalau ada bahaya yang akan datang, kita harus bersiap diri menghadapinya. Bukan hanya perang, bahaya apa saja. Semua bahaya.
Oleh karena itu kata Syekh Nawawi, wa bihadzat tariq kana al-iqdam 'ala al-'ilaj bid-dawa wal ihtiraz 'anil waba wal jidaril ma'il wajiban. Maka dengan pengertian ini berobat, menghindarkan diri dari wabah, menjaga diri dari wabah, al-ihtiraz 'anil waba wa 'anil jidaril ma'il, menghindarkan diri dari tembok yang miring mau jatuh, kita jangan duduk di situ, menghindar. Semuanya itu wajib menghindar dari kemungkinan sesuatu yang diduga akan terjadi bahaya. Oleh karena itu ini juga wajib, namanya al-hifz an jami'il madar al-madhununah. Nah, kita sudah tahu di Cianjur ini ada daerah-daerah yang apa namanya itu rawan. Waktu-waktu datang lagi apa namanya itu garis apa? Nah, jangan ditinggali di situ. Menghindarkan diri dari tinggal di situ itu kalau menurut Syekh Nawawi termasuk wajib menghindarkannya, karena itu bagian dari pengertian ayat khudhu hidrakum. Paham itu? Jadi bukan karena apa-apa, tapi itu wajib. Dan oleh karena itu pemerintah selalu berusaha mencari bagaimana supaya menghindari bahaya ini. Pemerintah ini memang bertugas terus melakukan upaya-upaya sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam, yaitu iqamatul masalih, membangun kemaslahatan, wa izalatul mafasid, dan menghilangkan kerusakan. Yang kerusakan dihindari, dihilangkan, yang maslahat dibangun, mana yang memberi manfaat pada masyarakat terus dibangun. Tapi kan tantangannya banyak, tidak mudah seperti membalik tangan gini, langsung jadi. Ya, itu juga kehendak Allah, kita diuji. Ya, itu untuk apa? Ada Covid. Andai kata uang itu tidak ada Covid, berapa ratus triliun itu untuk menghindari Covid kemarin. Andai kata untuk membangun masyarakat, itu tentu sudah lain hasilnya. Tapi Allah menghendaki lain, dikasih Covid kita berapa ratus triliun. Pemerintah habis untuk membangun ini, untuk ekonominya, untuk kesehatannya, untuk vaksinasi, untuk apa itu? Itu untuk izalatul mafasid, yaitu menghilangkan mafsadah. Mafsadah harus didulukan, baru maslahat. Kaidahnya begitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah agamanya. Menolak kerusakan harus didulukan daripada mengambil maslahat. Tadinya dana-dana yang dikumpulkan pemerintah untuk membangun kemaslahatan, tapi karena ada bahaya, ada tantangan, maka dialirkan ke situ dulu, menghindarkan terjadinya mafsadah, kerusakan itu. Karena ini paling tidak tugas yang dibuat pemerintah, ta'zimul masalih, memperbesar kemaslahatan, wa tasghirul mafasid, dan memperkecil, meminimalisir ya kerusakan. Kalaupun tidak bisa menghilangkan, karena itu di luar kekuasaan kemampuan pemerintah, itu ditasghir, diperkecil. Itu saya kira yang harus dipahami oleh kita semua. Inilah tugas-tugas, dan itu juga masyarakat. Oleh karena itu masyarakat juga jangan menyerah saja, jangan lemah. Kita memang minta tolong kepada Allah. Kata Nabi, ista'in billah wala ta'jiz, tapi jangan lemah. Kita harus semangat, harus bangkit. Jangan pemerintah yang semangat, rakyatnya tidak semangat. Harus sama-sama semangat. Ayo kita bangun, harus membangun optimisme. Kita memang ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini itu adalah
memang tempatnya ujian. Kalau tidak pengen dapat ujian, ya sudah saja, wabillahi taufiq wal hidayah saja. Ya, udah nggak ada ujian. Kalau dunia ini itu ulama menyebutnya mamarran imtihanian, tempat lewat yang di dalamnya penuh ujian. Sampai nanti kalau kita sudah kembali ke alam baka, selesai ujiannya. Ujiannya selesai, tapi di sana enggak selesai. Balasannya yang tidak selesai. Nah, di sini ini mamarran imtihanian, yaitu tempat lewat, tempat kita ujian. Memang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Nah, itu arti istighasah. Itu tidak berarti kita kemudian diem, pasif. Iman itu, kata Rasulullah, bukan sekedar membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Iman itu bukan hanya itu. Al-imanu bid'un wa sab'una au sittun au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang iman itu, atau 60 lebih cabang. Jadi bukan hanya syahadat, bercabang-cabang iman itu iman semua. A'laha syahadatu alla ilaha illallah, yang paling tinggi baca syahadat, itu iman paling tinggi. Wa adnaha, paling rendahnya imatatul adza anit tariq, menghilangkan bahaya duri batu sandungan di jalan. Ada di jalan yang mengganggu orang, mengganggu kendaraan, dibuang. Itu cabang iman paling rendah. Jadi syahadatu alla ilallah, paling rendahnya imatatul adza anit tariq, menghilangkan. Bagaimana kalau membangun jalan? Membangun jalan lebih daripada menghilangkan bahaya. Itu iman. Membangun jembatan, itu iman. Berbuat baik kepada orang, itu iman. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang sehingga dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Itu iman. Jadi iman itu mencintai orang lain seperti dirinya, itu iman. Kalau memusuhi orang lain, itu tidak iman. La yazni zani wa huwa mu'minun, tidak akan berzina, ya, kalau dia itu beriman. Jadi orang beriman tidak berzina. Kalau berzina, tidak iman dia. Wala yasruqus sariqu wa huwa mu'minun, tidak mencuri seorang pencuri kalau dia iman. Kalau dia mencuri, itu tidak iman. Imannya kemana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada hari ini saya berada di Cianjur dalam rangka memenuhi undangan dari Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah yang nantinya akan dilanjutkan dengan istiqosah. Pada hari ini rencana akan dihadiri juga oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Tujuan kegiatan-kegiatan ini bahwa kenapa sholat subuh berjamaah dan istiqosah dilaksanakan di Cianjur, mengingat beberapa bulan yang lalu di Cianjur telah terjadi gempa bumi yang mengakibatkan beberapa korban jiwa. Pada kesempatan ini juga dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, maka kesempatan ini sangat baik sekali untuk mendoakan semoga para korban gempa bumi, para arwah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga
kami mendoakan seluruh prajurit yang saat ini secara online juga diikuti oleh seluruh prajurit yang ada di wilayah, beserta dengan para alim ulama dan seluruh warga Indonesia, mendoakan semoga pimpinan kita, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta para Menteri Indonesia Maju, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesuksesan di dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Inilah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kasat, Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman, beserta Bapak Bupati dan Puspida, dan tidak lupa juga ada teman akrab saya dengan Profesor Dr. Ahmad Yahya yang bersama dengan kita dalam rangka doa dan zikir bersama untuk keselamatan bangsa. Pertama adalah kita ingin mengambil momentum Isra Mi'raj, itu adalah kejadian yang luar biasa. Ada keimanan yang bisa untuk menerimanya, tetapi tidak semata-mata di akal sehat. Mungkin akal tidak bisa menerimanya karena di luar dan tidak bisa masuk akal. Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi di Cianjur ini membuka dan mengetuk hati kita untuk melangkah bersama, prihatin dan perhatian. Dan ini tidak bisa hanya dilihat dari harta semata atau dari ilmu pengetahuan semata, tetapi ada yang sangat dipentingkan oleh kita, adalah spiritual, di mana keagamaan kita yang akan mendatangkan ketenangan, di mana keagamaan kita yang mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridho Allah. Allah berkuasa untuk apapun. Jadi jangankan mengguncang langit bumi ini, menggulung bumi pun juga bisa. Oleh karena itu kita berdoa untuk keselamatan bangsa, dan kita bersama-sama di seluruh elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan berkenaan dengan suku, rasnya, tetapi kita bersama-sama memberikan perhatian dan empati kita. Selain bantuan materi, kita ngajak bersama adalah bantuan spiritual dan bersama-sama untuk mendekati kepada Allah. Mudah-mudahan gempa-gempa ini adalah bagian dari cobaan Allah, dan mudah-mudahan selanjutnya ada diselamatkan, dan berikutnya kita lebih beri perhatian kepada tetangga kita, saudara kita, untuk keselamatan kita, dan untuk doa sebagai senjata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan ke depan ya, khususnya untuk Cianjur ya. Cianjur kemarin kan sudah mendapatkan musibah ya, bangkit lagi, pulih lagi. Kemudian harapannya ya Cianjur lebih baik lagi. Kemudian untuk Wakil Presiden juga mungkin ada perhatian juga untuk Cianjur.